Selamat pagi Bu Vivi, selamat pagi teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bisnis plan kami, yaitu Famous Organizer. Namun sebelum lanjut, berikut adalah nama kelompok kami, bisa dilihat di dalam slide. Famous Organizer adalah bisnis di bidang industri jasa. Pertumbuhannya masih 0% dikarenakan masih baru dirintis. Untuk major playernya adalah para instansi yang seringkali mengadakan webinar. Dan untuk tren saat ini yaitu di mana acara virtual seakan sudah menjadi kebiasaan baru, dikarenakan tidak membutuhkan banyak biaya dan berpotensi dihadiri oleh banyak partisipan. Segmentasi dan pelanggan kami adalah semua gender dari segala usia, baik itu individu maupun kelompok besar dari seluruh Indonesia. Pesaing kami yaitu Avicenna, sesama perusahaan bisnis yang menyediakan jasa pengelola acara virtual maupun hybrid. Kami juga bersaing dengan para kelompok besar yang mampu menyelenggarakan acaranya sendiri dengan mengambil SDM dari dalam kelompoknya. Famous Organizer dapat melayani sebuah acara baik secara online ataupun hybrid. Adapun visi yang kami miliki yaitu menjadi virtual I.O. terpercaya, handal dan berbasis kekeluargaan dengan pelanggan, dan menjadi VO terdepan dalam 10 tahun. Misi kami, mampu mengelola event dengan tanggung jawab besar, mengutamakan kualitas pelayanan, kekeluargaan, pelanggan menjadi prioritas utama, bertanggung jawab, dan memberikan servis dengan sepenuh hati. Akses yang dapat dilakukan yaitu dapat dilakukan melalui website, email, dan juga Instagram. Kita memiliki beberapa produk disesuaikan dengan skala acara tersebut. Untuk skala kecil ada pengajian dan rapat, untuk middle ada webinar dan workshop, untuk yang big adalah ada konferensi dan seremonial. Dengan 3 jenis paket dari bronze hingga gold. Yang membedakan paket tersebut adalah fasilitas yang kami berikan. Fasilitas eksklusif ada di paket gold dan fasilitas sesuai kebutuhan ada di paket bronze. Dengan range harga 250.000 hingga 1,5 untuk small event, middle event 1,5 hingga 5 juta, dan big event 5 juta hingga 16 juta rupiah. Marketing plan, target pasar Famous Organizer yaitu seluruh masyarakat Indonesia, baik individu maupun kelompok di semua jenis usia yang sudah memiliki penghasilan atau berasal dari keluarga yang sudah memiliki penghasilan. Kami juga melakukan promosi acara dan bekerja sama dengan berbagai media partner serta melakukan layanan call service 24 jam dengan distribusi dilakukan melalui website dan media sosial yang ada. Untuk iklan dilakukan di media sosial, media online, dan media siaran radio Prambors. Sedangkan promosi dilakukan di Instagram pada hari-hari tertentu. Penjualan jasanya melalui interaksi online dengan menawarkan kelebihan dan value perusahaan. Dan harga yang kami tetapkan yaitu mulai dari 250.000 sampai dengan 16 juta sesuai dengan paketan yang diambil. Adalah operation plan. Pada bisnis yang kami jalankan ini, kami memiliki beberapa operational strategi, di antaranya bidang produksi. Kami menggunakan sistem manajemen planning, implementing, organizing, dan evaluating. Kemudian untuk khusus biaya, kami menawarkan paket dengan harga berbeda-beda, yaitu paket bronze, silver, dan gold. Kemudian untuk bidang kualitas, kami menggunakan kualitas yang terbaik sesuai dengan paket yang diambil. Semakin tinggi paket yang diambil, maka semakin bagus pula kualitas yang akan diberikan. Kemudian untuk timeline, kami merujuk pada waktu dari kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan ide sampai dengan melakukan promosi di media sosial. Melanjutkan presentasi dari teman saya, flexibility dalam hal ini merujuk pada budaya organisasi yang profesional, handal, responsif untuk mempertahankan keunggulan yang dimiliki. Kemudian location of production ini bersifat fleksibel. Kemudian scope of operation dimulai dengan konsumen membuka website yang diakhiri dengan pemberian feedback. Terakhir, going operation ini membuat 3 poin yaitu finansial. Ini merujuk pada pembuatan payback untuk mencatat keuangan masuk dan keluar. Kemudian customer management dengan menggunakan website yang telah tersedia. Terakhir ada promotion and marketing, ini di mana kami menggunakannya melalui media sosial dan website resmi. Selanjutnya adalah development plan yang berhubungan dengan rencana pengembangan perusahaan kami ke depan, dan di sini kami membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rencana jangka pendek yang berhubungan dengan kegiatan internal kami sehari-hari di perusahaan. Yang kedua adalah rencana jangka menengah yang mana kami fokus ingin membangun brand awareness di dalam Universitas Pertamina, dan yang ketiga adalah rencana jangka panjang yang mana kami ingin mengaplikasikan jasa kami ke dalam sebuah aplikasi selama kedepannya. Untuk struktur organisasinya di sini Ridwan sebagai event manager atau pemimpin event, Yani sebagai sales manager yang bertanggung jawab atas urusan operasional selama berlangsungnya event. Sekretarisnya Haikal, bendaharanya Erik. Kia sebagai talent officer atau orang yang berurusan dengan pengisi acara.
Public relation ada Gigis dan Neti yang menangani urusan yang berhubungan dengan profit seperti sponsor dan lain-lain. Marketing ada Anissa yang menangani urusan pemasaran. Kemudian ada desain grafis Ansia, programmer Irfan, dan teknisi Taufik. Selanjutnya adalah critical risks. Terdapat beberapa risiko yang akan dihadapi ketika membangun bisnis virtual event organizer, antara lain yaitu yang pertama, prediksi kesuksesan dalam perintisan awal sebuah usaha pun tidak dapat diketahui secara pasti. Yang kedua, perubahan sistem atau strategi dalam pelaksanaan bisnis yang dapat berubah sewaktu-waktu dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, terdapat beberapa penurunan dalam pemasukan yang dapat menyebabkan kerugian. Oke, selanjutnya itu offering. Offering itu apa sih? Offering adalah salah satu kegiatan pemasaran secara langsung yang dilakukan oleh seorang marketing public relation. Di suatu perusahaan, kegiatan offering ini tahap di mana seorang perusahaan melakukan komunikasi dua arah dengan customer-nya untuk memperkenalkan dan menawarkan jasa atau produk dari perusahaan yang bersangkutan, dan dilakukan secara langsung agar pihak perusahaan dapat mengetahui respon langsung dari customer-nya yang dilakukan menggunakan platform. Selain itu, kegiatan offering ini juga diharapkan permasalahan customer sedang alami terkait jasa VO yang dia butuhkan. Selanjutnya adalah financial plan. Pada perjalanan bisnis yang kami lakukan ini, kami menggunakan metode payback untuk mengembalikan jumlah investasi berdasarkan arus kas dari investasi yang kami dana. Yang pertama adalah biaya investasi. Dapat dilihat pada tabel, biaya investasi yang kami keluarkan yaitu sekitar 87 juta rupiah dengan biaya penyusutannya yaitu sekitar 84.970.000 rupiah. Yang ketiga adalah biaya tetap. Biaya tetap yang kami keluarkan dalam sebulan itu sekitar 123.470.000 rupiah dengan pendapatan sekitar 650 juta dalam periode setahun. Nah, untuk perhitungan laba diperkirakan kenaikan harga barang itu setiap tahun yaitu sekitar 10% dari pendapatan dan biaya tetap yang kami keluarkan. Diperkirakan laba kotor yang kami terima yaitu sekitar 93.300.000 dalam periode setahun dengan pajak sebesar 10%. Diperkirakan biaya bersih yang kami gunakan, yang kami peroleh dalam setahun yaitu sekitar 83.702.700 rupiah. Dan berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.